Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Kita bertemu kembali di dalam acara sekolah minggu online pagi ini. Mbak Mul dan rekan-rekan akan melayani dalam sekolah minggu pagi ini. Mbak Mul ditemani oleh Bu Mami, Mbak Gloria, serta yang mengiringi kita pagi ini Pak Didit ya. Kita akan memulai sekolah minggu pagi ini. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita sehingga kita diberi kesehatan sampai pada hari ini. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah dan keluarga adik-adik yang di rumah ya. Yuk kita akan memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Tadi adalah lagu senyum dan gembira. Mudah-mudahan adik-adik yang di rumah tetap gembira, tetap senyum walaupun corona belum lenyap dari muka bumi ini ya. Ya, kita akan berdoa supaya Tuhan Yesus tetap melindungi kita, tetap mendampingi kita. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berkati kami sehingga kami boleh bersekolah minggu kembali walaupun kami melakukannya secara online. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjaga kami, Tuhan Yesus tetap menyertai kami supaya kami selalu sehat, supaya kami selalu semangat untuk menghadapi situasi saat ini. Berkati orang tua kami Tuhan, beri mereka kesehatan, lancarkan pekerjaannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, pada saat ini kita tetap menjaga jarak ya adik-adik ya, kita tetap menjaga jarak ya. Kalau adik-adik di tempat luar, adik-adik nggak boleh mendekati orang-orang yang berkerumun ya, berkerumun karena itu bisa menimbulkan penularan jika ada yang kena COVID-19. Kita tetap jaga jarak, kita tetap pakai masker. Tapi maaf Mbak Mul dan rekan-rekannya di sini nggak pakai masker ya. Nanti kalau pakai masker nggak bisa nyanyi ya, malah klepek-klepek ambekane ya. Nah, sekarang kita akan puji Tuhan kembali, tapi sebelum kita memuji Tuhan kembali, Pak Budi akan membacakan ayat hafalan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Didin. Mari Pak Budi. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Kita akan puji Tuhan kembali. Dia harus makin bertambah ya. Dia harus makin bertambah. Diberitakan
sekarang ya, datang kepada Yesus sekarang ya. Kita jangan tunda-tunda untuk datang kepada Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Ibu Didin. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya. Mbak Didin hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Mbak Didin harap kalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Mbak Didin akan mengajarkan atau berbagi firman Tuhan tentang Nuh. Dan ini diambil dari firman Tuhan, Alkitab yang hari ini Mbak Didin bawa. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberkati kami semua, khususnya anak-anak-Mu sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Gading. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pembawa berkat, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum firman Tuhan akan dilanjutkan, terlebih dahulu simak video berikut ini. Simak ya. Adik, mau nggak kita pergi? Mau. Yuk kita pergi yuk. Tapi jangan lupa pakai masker ini ya, biar nggak kena virus corona. Enggak ah. Ya iyalah, pakai masker dulu dek. Dek, pakai masker ya. Enggak ah. Ya udah, aku aja pakai masker. Kamu pakai apa dong? Pakai masker. Ya udah, kamu pakai apa gitu? Ya udah, kalau nggak mau nurut, yuk kita pergi. Yuk. Loh, kok tangannya dimasukin mulut sih? Nanti bisa sakit perut loh. Dokter bilanginnya ya lagi. Yang taat dong. Jangan dimasukin ke mulut. Nanti sakit perut. Nah, gitu ya. Kan kita nggak jadi pergi kan? Gara-gara kamu sih nggak mau pakai masker, nggak mau masukin ke mulut. Kita cek suhu badannya yuk. Tuh kan, benar panas, makanya yang taat ya. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Yuk kita ke dokter aja yuk. Yuk. Ayo, gimana janjinya? Ikutin Cece ya. Aku mau taat dan nurut pakai masker dan tidak masukin tangan lagi ke mulut, gitu ya. Iya. Firman Tuhan ada di dalam Kejadian 9 ayat 17. Saya bacakan dulu ya. Kejadian pasal 9 ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, hari ini kita belajar tentang taat itu membawa selamat. Video tadi mengisahkan adalah dua orang kakak beradik, ya. Yang satu si kakak minta untuk memakai masker, ya, tapi adiknya bilang nggak mau gitu ya. Akhirnya kan dibujuk terus, nggak mau terus ya. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau nggak taat ya sudah. Kemudian tangan, nah tangan ini ada kukunya, anak-anak ya. Ada kukunya, ada kotorannya. Kalau dimasukkan ke dalam mulut, pasti akan membuat sakit. Sakitnya bagian mana? Perut. Nah, si adik juga ngeyel, dikasih tahu ngeyel, tangannya masuk terus di dalam mulut. Akhirnya ketika mau pergi, jadi panas. Karena apa? Ada kuman masuk di dalam perut. Nah, itu karena apa? Karena tidak taat. Nah, karena tidak taat, akhirnya membawa celaka sendiri. Tidak bisa pergi, akhirnya harus ke dokter, akhirnya harus minum obat, dan semuanya menjadi kacau balau. Tapi lain dengan orang yang taat, orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Nuh, ya. Kita lihat di sini ya. Setelah kita lihat video, kita lihat ini dulu. Mbak Didin bawa ini. Nuh membuat bahtera, ya. Ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-24. Ayat hafalannya adalah, jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan ingat akan perjanjiannya. Nah, kemudian yang
Selanjutnya, zaman dahulu, kelihatan nggak adik-adik ya? Ya, di sini gini ya. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tuhan tuh sudah jengkel gitu ya. Wah, anak-anak Tuhan itu kok malah banyak berbuat jahat, mau dihanguskan, tetapi Nuh adalah orang baik. Nah, orang baik itu diingat oleh Tuhan, maka jadi anak yang baik ya. Kemudian Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar, perahu anak-anak. Pada saat itu nggak ada hujan ya, tapi Tuhan minta supaya Nuh membuat bahtera. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ingat lagu Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya ya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nanti kita lanjutkan ya lagunya ya. Nah, kemudian lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera seperti ukuran yang Tuhan berikan. Jadi Nuh itu tidak seenaknya sendiri, pokoknya aku maunya 10 cm gitu ya. Padahal Tuhan maunya 15 cm. Nah, ini di sini dikatakan tepat seperti yang Tuhan minta. Jadi Nuh ini apa? Mendengarkan. Mendengarkan dari mana sih? Dari telinga. Ya, telinga mendengarkan kemudian dijalankan. Itu adalah anak yang taat. Itu sebuah ketaatan. Berikutnya, setelah bahtera selesai, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan 3 istri anak-anaknya ya, mantunya tadi. Kemudian Nuh enggak cuma sendirian sama anak-anaknya, keluarganya enggak, tapi Nuh juga diminta oleh Tuhan membawa makhluk hidup yang lain ya. Ada binatang. Nih di sini dikatakan Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Nah, jadi kalian suka apa? Suka binatang apa? Anjing. Oh, ada. Apalagi? Kambing, bebek, kemudian jerapah, ya, flamingo, lion, ya, tiger, semua ada. Semua dimasukkan ke dalam bahtera Nuh. Apa muat? Muat. Karena apa? Nuh taat sesuai dengan ukuran Tuhan. Jadi bahteranya itu bisa cukup, semuanya bisa masuk. Ya. Kemudian berikutnya, kemudian ya datanglah air bah dan hujan lebat selama berapa ini? 40 hari. 40 malam. 40 hari, 40 malam itu berapa lama ya Mbak Didin ya? 1 bulan lebih 10 hari. Kalau tiap hari hujan, itu kira-kira banjir enggak ya? Banjir ya. Enggak ada yang muat. Gereja sampai enggak Mbak Didin? Lebih ya, karena 40 hari, 40 malam dengan curah hujan yang deras. Waduh, enggak ada seorang pun yang terselamatkan. Nah, kemudian Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Ya, setelah manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun turun. Ya, hujan lebat pun berhenti. Ya, setelah semuanya, oh iya ndak apa-apa Nuh, aku itu sembunyi di atas pohon kelapa. Ya nggak bisa. Ya, kedinginan masuk angin nanti, jadi semuanya mati ya. Yang tidak mati siapa? Kita lihat ya. Kita lihat bahtera Nuh itu berhenti di pegunungan Ararat. Kalau pegunungan itu pendek atau tinggi? Pastinya tinggi ya. Sampai di pegunungan Ararat dan air bah menjadi semakin surut ya. Surut itu mereda ya, airnya yang pertamanya meluap besar jadi sedikit. Bapak Nuh ini kan kapalnya kan itu mendarat di pegunungan Ararat supaya ngecek ini seberapa sih gitu ya banjirnya gitu ya, air bahnya. Bapak Nuh melepaskan burung gagak ya. Kenapa kok yang dilepaskan burung? Karena dia bisa terbang ya. Tadi Mbak Didin tanya toh, kamu suka binatang apa? Nah, ini yang dilepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah airnya sudah berkurang. Ya, setelah semua tanah di bumi itu menjadi kering, tidak ada airnya, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari
bahtera ya, selama 40 hari nggak lihat apa-apa, kemudian eng gitu ya. Waduh, tanah yang kering sudah bisa kuinjak, nggak ada air lagi. Perasaannya gimana adik-adik? Bahagia ya? Pastinya bahagia. Nah, terus semua binatang juga keluar ya, semuanya binatang, weh, I'm free now gitu ya, saya bebas gitu ya, dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Kemudian apa sih? Kemudian Tuhan melihat, waduh, Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi ya. Tuhan tuh enggak selama-lamanya itu menjadi Tuhan yang apa ya? Tuhan yang was, kamu salah langsung diajar, enggak. Tuhan pasti penuh kasihnya. Ini buktinya ada apa? Ada pelangi ya, ada pelangi. Nih Mbak Didin buat nanti tugasnya adalah setelah melihat online ini ya, sekolah minggu online, tugasmu adalah apa? Ambil kertas. Kemudian kamu mewarna rainbow of glory. Ini artinya adalah pelangi kemuliaan Allah, di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Nah, ini ada apa ini? Merah, Mejiku Hibiniu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kamu nanti buat pasti lebih bagus ya. Ini masih banyak putih-putihnya ya. Tadi Mbak Didin mengerjakannya cepat gitu ya. Kamu akan membuatnya lebih bagus lagi. Nah, supaya kita mendapatkan kasih kemuliaan Tuhan, caranya apa? Jadilah seperti ini. Apa itu? Taat. Kalau ada orang tua katakan, ayo mandi. Kalau kamu mau pergi pakai masker, pakai maskernya. Supaya apa? Terhindar dari corona. Karena ini bahaya. Kemudian apalagi? Jaga jarak. Jangan malah berkumpul. Ya, social distancing, jaga jarak 1 meter atau bagaimana. Cuci tangan ya, biasakan cuci tangan terus, tadi cuci tangan, ini cuci tangan. Penting anak-anak ya, karena kita nggak tahu. Karena semua hal kita pegang pakai tangan. Kalau kita ngeyel dikasih tahu, lah mama tadi udah cuci tangan, ini cuci tangan lagi gitu ya. Nggak apa-apa, cuci tangan. Tuhan tuh baik loh ya, ada corona tuh masih ada air bersih. Coba sudah ada corona, air bersih nggak ada. Coba gimana? Ayo dipikir. Susah kan? Nah, maka dari itu cucilah tanganmu dengan air sabun. Atau kalau misalnya kamu ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Kuncinya hari ini kita belajar tentang ketaatan membawa keselamatan. Ketaatan ada berkat yang menunggu dari Tuhan. Itu ya anak-anak ya. Jangan lupa hari ini tugasmu adalah menggambar rainbow gitu ya. Oke, kita akan tutup mata, kita akan berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami keluarga yang baik, Kau memberikan teman-teman yang baik, Kau memberikan kami semuanya dengan sangat luar biasa baik. Kami mau Tuhan mengambil kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami mau seperti Nuh, kami mau taat, kami mau mendengarkan, mau menjadi anak Tuhan yang baik. Supaya di dalam ketaatan itu kami ada berkat, di dalam ketaatan itu kami ada keselamatan. Karena Allah sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk pelangi yang Tuhan boleh sediakan bagi kami, supaya kami melihat bahwa ada kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Ada kuasa Tuhan yang masih Tuhan nyatakan buat kami. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Berkati dengan keselamatan, berkati dengan kepandaian, berkati dengan sekolahnya, berkati orang tuanya, supaya Tuhan buat berhasil. Apapun yang dijalankan oleh orang tua masing-masing, Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, amin. Dadah, Tuhan berkati.